Perkenalkan, nama saya Saskia Salsabila. Saya ingin menjelaskan tentang metode Gerber. Metode Gerber adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan kadar lemak susu secara cepat dan langsung. Metode ini dikembangkan oleh Nicklaus Gerber pada tahun 1891 dan masih banyak digunakan dalam industri susu. Prinsip analisisnya yaitu cara memisahkan lemak dari komponen susu lainnya menggunakan asam sulfat pekat yaitu H2SO4. Asam sulfat akan melarutkan protein, laktosa, dan komponen non-lemak sehingga lemak dapat terpisah. Kemudian ditambahkan amil alkohol untuk memperjelas pemisahan lapisan lemak. Setelah disentrifugasi, lemak akan terkumpul di bagian atas butirometer dan volumenya dapat dibaca langsung sebagai presentase lemak. Selanjutnya ada reagen yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada asam sulfat pekat yaitu H2SO4 lebih kurang 90-90%. Itu untuk melarutkan protein dan bahan padat non-lemak. Yang kedua ada amil alkohol atau isoamili alkohol. Itu untuk membantu pemisahan lemak dan menghasilkan batas lapisan lemak yang lebih jelas. Alat yang digunakan itu ada beberapa, yaitu butirometer Gerber, pipet susu, pipet amil alkohol, sentrifus Gerber, dan water bath atau penanganan air. Selanjutnya ada cara kerjanya. Yang pertama, memasukkan asam sulfat pekat ke dalam butirometer. Yang kedua, tambahkan sampel susu dengan volume tertentu. Yang ketiga, tambahkan amil alkohol. Yang keempat, tutup butirometer dengan sumbat karet dan homogenkan perlahan. Yang kelima itu ada sentrifugasi selama beberapa menit. Yang keenam, letakkan dalam penangas air suhu sekitar 65 derajat Celcius. Dan yang terakhir, baca tinggi kolom lemak pada skala butirometer sebagai persen lemak. Dan yang selanjutnya ada fungsi setiap bahan. Fungsi asam sulfat itu untuk menghancurkan protein dan membebaskan lemak. Yang kedua itu ada amil alkohol, itu untuk mencegah terbentuknya emulsi dan memperjelas batas lapisan lemak. Yang terakhir ada pemanas, itu untuk menjaga lemak tetap cair sehingga mudah dibaca. Selanjutnya ada kelebihan, yaitu kelebihan itu cepat dan sederhana, hasil dapat dibaca langsung, banyak digunakan untuk analisis rutin susu. Dan terakhir ada tidak memerlukan perhitungan yang rutin. Kalau kekurangannya itu ada menggunakan asam sulfat pekat yang berbahaya, hanya cocok untuk produk susu atau turunannya. Yang terakhir ada ketelitian dapat menurun jika prosedur tidak dilakukan dengan benar. Perkenalkan, nama saya Sylvie Juliana dengan NPM 24050501009. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode Babcock. Metode Babcock adalah analisis yang digunakan untuk menentukan kadar lemak dalam susu dan produk olahan susu. Metode ini dikembangkan oleh Stephen Moulton Babcock pada tahun 1890 dan menjadi salah satu metode klasik yang banyak digunakan dalam susu industri. Pengertiannya, metode Babcock merupakan metode pengujian lemak yang bekerja dengan cara melarutkan protein susu menggunakan asam sulfat atau H2SO4 sehingga lemak terpisah dari komponen lainnya. Setelah itu, sampel diputar menggunakan sentrifus dan kadar lemak dibaca langsung pada botol Babcock yang telah dikalibrasi. Prinsip metode Babcock yang pertama, sampel susu dimasukkan ke dalam botol Babcock. Terus yang kedua, ditambahkan asam sulfat pekat untuk melarutkan protein dan bahan padat non-lemak. Yang ketiga, campuran disentrifugasi sehingga lemak terpisah dan terkumpul pada bagian leher botol. Yang keempat, ditambahkan air panas untuk memperjelaskan pemisahan lemak. Yang kelima, persentase lemak dibaca langsung pada skala botol Babcock. Kelebihannya mudah dan sederhana dilakukan. Biaya analisis relatif murah, hasil dapat diperoleh dengan cepat. Banyak digunakan untuk pengujian rutin di industri susu. Kekurangannya kurang akurat dibandingkan metode modern seperti metode Gerber atau analisis instrumental. Hanya cocok untuk produk susu dan turunannya. Terus memerlukan penanganan asam sulfat pekat yang harus dilakukan dengan hati-hati.
Langkah-langkah kerjanya, pengambilan sampel. Pengambilan sampel pertama, homogenkan sampel susu terlebih dahulu. Habis itu pipet 17,6 ml susu ke dalam botol Babcock. Terus yang kedua, penambahan asam sulfat. Tambahan 17,5 ml asam sulfat pekat secara perlahan melalui dinding botol. Putaran botol secara hati-hati sehingga susu dan asam tercampur sempurna. Yang kedua, asam sulfat akan melarutkan protein dan komponen pada non-lemak sehingga lemak dapat terpisah. Yang ketiga, sentrifugasi pertama. Masukkan botol ke dalam sentrifuge secara seimbang. Putar selama 5 menit sesuai kecepatan yang dianjurkan alat. Terus yang keempat, penambahan air panas. Tambahkan air panas 60-70 Celcius hingga mencapai bagian leher botol. Tujuannya untuk membantu lemak naik ke bagian atas skala pengukuran. Terus yang kelimanya, sentrifugasi kedua. Sentrifugasi kembali selama 1-2 menit. Terus yang keenam, pemanasan. Letak botol dalam penanas air pada suhu sekitar 55-60 Celcius selama beberapa menit agar kolom lemak tetap cair dan mudah dibaca. Terus pembacaan hasil. Amati kolom lemak yang terbentuk pada leher botol Babcock. Baca langsung presentase lemak pada skala botol. Terus nilainya yang terbaca menunjukkan kadar lemak susu persen. Perkenalkan, nama saya Namira Salwa, NPM 240510501068. Perbedaan metode Gerber dan Babcock itu ada 4. Kalau metode Gerber itu menggunakan asam sulfat dan amil alkohol, hasil lebih akurat. Pembacaan menggunakan butirometer, banyak digunakan di laboratorium susu. Di Babcock itu ada 4. Yang pertama, menggunakan asam sulfat dan air panas. Yang kedua, akurasi lebih rendah. Pembacaan menggunakan botol Babcock umum. Yang keempat, umum digunakan di industri susu.